Halo, Ibu siap Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bu, mangga Billy Bade nyambut memotivasi anak sebelum Bentar ya. baca Quran. Siap. Udah. Mangga langsung aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mulai Pak? Sudah mulai Pak Ustaz? Mangga mulai Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan SMP Negeri 6 Cimahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan inayah serta keberkahan dengan pertemuan ini. Tapi khusus untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, juga bagi siswa-siswi yang saya banggakan, anak-anakku yang dirahmati Allah, siswi yang soleh dan solehah, alhamdulillah kalian bisa bertemu dengan dalam acara pembiasaan di Senaci apa ya? Senaci ya. SMP 6 Negeri Cimahi ya. Alhamdulillah wa syukurlah, mudah-mudahan walaupun kalian berada di rumah masing-masing, tapi tetap silaturahmi terjaga, tetap kalian semangat untuk belajar, semangat untuk ibadah, semangat menunjukkan dengan akhlakul karimah. Sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua, apa yang dicita-citakan oleh kalian, juga apa yang disampaikan, divisi-misikan oleh sekolah kalian, ada dalam keberhasilan, ada dalam keberkahan. Pada kesempatan ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi ya, terutama dengan adanya tidak ada tatap muka, pengawasan dari pihak guru untuk sikap siswa mungkin mengalami kendala, tidak seperti ketika kita mengadakan tatap muka. Oleh karena itu kami mohon kepada anak-anakku yang dicintai, anak-anakku yang dibanggakan, siswa-siswi SMP Negeri 6, kalian tetap sadar, merasa dilihat oleh guru, merasa diperhatikan oleh orang tua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah tidak akan pernah tidur. Allah itu tidak pernah lengah, malaikat itu setia mencatat apa yang kalian kerjakan. Walaupun Bapak Ibu guru, orang tua tidak menyaksikan secara kasat mata, mengintai kalian secara terus-menerus, mengawasi kalian dengan secara langsung, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyaksikan kalian, sehingga anak-anakku bisa menyaring dan memilih serta memilah mana yang bisa diambil contoh-contoh yang terdapat pada sosmed yang begitu gencarnya, mana yang tidak boleh. Tiada lain lah nasihat ibu, ikuti aja apa yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu guru, apa yang disampaikan oleh sekolah kepada kalian. Tugas kalian adalah satu, kuat akidah, yakinkan bahwa Allah adalah Tuhanmu, yakinkan Rasulullah Muhammad adalah Rasulmu, istiqomah dalam ibadah, laksanakan sholat 5 waktu, apa yang telah dicontohkan oleh Bapak Ustadz dan Ibu Ustadz di sekolah, oleh segenap Bapak Guru di SMP Negeri 6, kalian lakukan. Tadarus pagi, sholat duha, sholat fardu, dan sebagainya. Sehingga kalian mencapai apa yang diharapkan, yaitu insan kamil, insan yang berakhlak mulia, insan yang sempurna, manusia yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh orang tua. Bapak Ibu sekalian SMP Negeri 6 yang kami banggakan, titip saja karena sekarang
Sekarang kita mendapatkan SKB Menteri dan sebagainya itu sikapi dengan bijak ya kepada kesiswaan. Jangan sampai kita itu menyalahi syariat juga kita menyalahi PP dari pemerintah. Jadi ikuti apa yang SKB 3 Menteri itu kita harus khususnya bagi Bapak Ibu guru, Bapak Dasep, Bapak Aceng dan Ibu Yiyis dan juga kepada kesiswaan, tanamkan pada siswa bahwa menutup aurat sebagai muslimah itu adalah kewajiban. Sehingga mereka tidak merasa dipaksa. Karena kita sekarang sedang ada tantangan yang itu. Sementara sekolah dan pihak kota menanamkan cara berpakaian yang islami, tapi ternyata sekarang turun aturan itu, maka ya tanamkan saja. Tiada lain diharapkan dan didoakan mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi yang istiqomah, ya, menjadi anak-anak yang dibanggakan, keluarga dibanggakan, guru, dan dibanggakan oleh seluruh para malaikat di langit, sehingga menjadi anak yang berbahagia dunia akhirat. Terima kasih Pak Dasep, Pak Ustadz Dasep, mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Selamat melanjutkan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hajah Nonok Herlina yang telah memberikan sambutan dan motivasinya kepada kita semua, terutama kepada anak-anak sekalian kelas 7 yang Zoom dan kelas 8-9 yang mengikuti live streaming di YouTube. Perlu anak-anak sekalian ketahui tadi Ibu Hajah Nonok Herlina itu adalah pengawas bidang pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa kita laksanakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, berhubung waktu tinggal beberapa menit lagi, kita akan membaca Al-Quran, tapi sebelumnya Bapak ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kalian ketahui, terutama kelas 7, yang mungkin belum paham atau belum tahu, atau ada yang belum tahu pembiasaan yang dilakukan di SMP 6. Maka Bapak akan coba menjelaskan kembali. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus belajar meskipun kita belajar secara daring. Kita harus tanamkan kepada diri kita semuanya seperti yang tadi Ibu Hajah Nonok sampaikan di buku pengawas, bahwa kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah kalau kita selalu merasa diawasi Allah, di mana saja kita berada, kita akan selalu jujur. Kita akan selalu berbuat baik. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan tentang pembiasaan keagamaan hari Jumat. Yang pertama, Bapak ingin sampaikan dulu hasil angket atau laporan angket yang diisi oleh siswa pada Jumat minggu kemarin, yaitu tanggal 29 Januari 2021. Yang pertama, siswa yang mengisi link angket pembiasaan yang Bapak kirimkan itu kelas 7, jumlah seluruh kelas 7 yang muslim itu sebanyak 274, tetapi yang menanggapi, yang mengisi link angket itu adalah hanya 123 siswa atau 45%. Jadi kurang dari 50%. Ini Bapak husnudon saja, mungkin kalian mengikuti pembiasaan, tapi ketika mau mengisi ada gangguan sinyal atau kuotanya habis, sehingga tidak semua bisa mengisi link tersebut. Tapi ini sebagai bahan evaluasi, mudah-mudahan ke depannya ini bisa meningkat lagi.
Karena dibanding dengan minggu kemarin ini justru semakin turun. Mudah-mudahan minggu depan semakin meningkat lagi. Kemudian kalau dilihat dari hasilnya ternyata ini setiap kelasnya ini seperti ini presentasinya. Kemudian untuk kelas 8 yang masuk hanya 109 dari 309, hanya 36%. Dan kelas 8 36% dan kelas 9 itu hanya 33%. Itu yang anak-anak yang menanggapi kemarin link yang Bapak kirimkan. Mudah-mudahan minggu depan atau hari ini semakin bertambah lagi kesadarannya untuk mengikuti pembiasaan. Selanjutnya, ketika Bapak tanyakan pembiasaan sholat subuh. Ketika Bapak tanyakan apakah kalian sholat subuh pada Jumat kemarin, itu ternyata masih ada untuk kelas 7, masih ada siswa yang tidak sholatnya sekitar 13,8%. Ini sungguh agak mengkhawatirkan karena masih ada siswa yang berani meninggalkan sholat subuh. Ini mudah-mudahan tidak dilakukan kembali. Kemudian untuk kelas 8 masih ada 9,2% yang tidak sholat subuh. Dan kelas 9 itu masih ada sekitar 2%-an yang tidak sholat subuh. Ini mudah-mudahan ke depannya kalian jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian ketika Bapak tanyakan apakah kalian selalu biasa sholat fardu yang 5 waktu, maka kebanyakan yang selalu itu hanya 66% yang selalu sholat. Itu kelas 7. Untuk kelas 8 hanya hampir sama 66,1% yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Dan untuk kelas 9 70,7% yang selalu melakukan sholat fardu. Dan alhamdulillah tidak ada yang tidak pernah. Kemudian selanjutnya Bapak tanyakan pembiasaan baca Quran sebelum belajar minimal 5 ayat. Jadi apakah kalian selalu melakukan? Ternyata kelas 7 yang selalu melakukan hanya 35,8% saja. Dan untuk kelas 8 hanya 31,2% saja yang selalu mengikuti pembacaan Al-Quran sebelum belajar dimulai. Dan untuk kelas 9 itu hanya 32,3%. Kemudian bagaimana kalian suka mengikuti pembiasaan hari ini seperti hari Jumat ini? Maka kelas 7 yang selalu mengikuti sekitar 68,3%. Sisanya kadang mengikuti, kadang tidak. Kemudian untuk kelas 8 ada 64,2% dan kelas 9 ada 59,6%. Kemudian selanjutnya, apakah mengikuti pembiasaan hari Jumat lewat Zoom atau YouTube? Maka untuk kelas 7 ada 73,2%, untuk kelas 8 ada 87,2%, dan untuk kelas 9 ada 83,8%. Nah, kalau Bapak simpulkan ternyata masih ada siswa yang kurang peduli untuk melakukan pembiasaan ini. Bapak ingatkan mudah-mudahan ini dilakukan terus supaya jadi pembiasaan yang baik bagi kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak ingatkan kembali bahwa di SMP 6 ada 2 pembiasaan keagamaan. Pertama, pembiasaan harian, yaitu setiap hari sebelum mulai belajar membaca Al-Quran minimal 5 ayat. Jadi sebelum kalian belajar jam pertama, meskipun guru tidak menyuruh, maka silakan secara kesadaran sendiri kalian bawa atau ambil wudhu. Kalau bagusnya sebelumnya sholat duha dulu, kemudian baca Quran minimal 5 ayat saja. Mudah-mudahan kalau itu dilakukan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai Allah. Karena Allah mencintai orang yang melakukan sesuatu terus-menerus meskipun sedikit. Yang kedua, pembiasaan mingguan, yaitu setiap hari Jumat seperti sekarang ini, yaitu melakukan sholat duha minimal 2 rakaat dan membaca surat Al-Kahfi minimal 10 ayat. Kalau tidak bisa seluruhnya, minimal baca surat Al-Kahfi 10 ayat. Selanjutnya, kalau ada yang menanya, mengapa melakukan pembiasaan membaca Al-Quran? Mengapa dipilih pembiasaannya membaca Al-Quran? Pertama,
supaya tidak tergolong orang yang berpaling dari Al-Quran. Karena dalam surat Toha, ini dalilnya yang pertama dalam surat Toha ayat 100, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling darinya, yaitu berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat atau dosa pada hari kiamat nanti. Surat Toha ayat 100. Ini Allah mengingatkan, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka nanti akan memikul dosa yang besar di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan termasuk orang yang lalai berpaling dari Al-Quran itu adalah orang yang belum bisa baca Quran. Nah, oleh karena itu bagi anak-anak sekalian yang belum bisa baca Quran, kesempatan yang baik saat ini mumpung kamu masih taraf belajar, manfaatkan waktu untuk belajar baca Quran. Karena belajar baca Al-Quran itu hukumnya wajib. Dan barang siapa yang mati tanpa bisa baca Quran dan tidak mau belajar Al-Quran, maka dia akan memikul dosa yang sangat berat nanti di akhirat. Ini alasan yang pertama kenapa kita membiasakan baca Quran. Alasan yang kedua karena ini berdasarkan surat Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'radu an dzikri fa innahu ma'isatan dankan wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Nah, ini adalah ancaman Allah bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Siapa orang yang berpaling dari Al-Quran? Nah, itu adalah orang yang tidak mau membaca, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk golongan tersebut, maka biasakanlah kita membaca Al-Quran. Supaya kita menjadi orang-orang yang nanti ditolong oleh Allah, nanti Al-Quran akan menerangi kita di alam kubur, dan nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, orang yang selalu membaca dan mengamalkannya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa baca Quran? Karena supaya kita tergolong menjadi ahlul Quran. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai keluarganya. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah keluarganya Allah itu? Rasulullah menjawab, yaitu ahlul Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Jadi, saking Allah memberikan pahala dan keistimewaan yang luar biasa kepada ahlul Quran, maka itu dikatakan sebagai keluarga.
Halo? Halo, tes. Halo? Lanjut. Ya, maaf gangguan suaranya. Sekarang sudah ada? Ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, mengapa kita di hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi? Mengapa memilih surat Al-Kahfi? Karena ini adalah perintah Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang pertama ini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara dua Jumat. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kahfi, Allah akan memberikan cahaya di antara dua Jumat, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Maka ini adalah hikmah kalau kita baca surat Al-Kahfi. Hikmah yang kedua, keutamaan yang kedua, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah atau dari godaan Dajjal. Dan dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat terakhir. Nah, Rasulullah memerintahkan kalau bisa hafalkan surat Al-Kahfi itu. Kalau tidak bisa hafal semuanya, minimal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir hafalkan. Ini adalah ayat yang bisa menjaga kita dari fitnah Dajjal, dari godaan Dajjal. Inilah kenapa dipilih membaca surat Al-Kahfi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut saja kepada membaca Al-Quran. Kita akan tayangkan, ini Al-Qurannya di sini. Silakan disiapkan Al-Qurannya karena berhubung waktu, kita baca Al-Qurannya surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 saja. Ya, silakan yang mau Al-Quran, siapkan Al-Qurannya. Kita buka surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Kita akan baca surat Al-Kahfi-nya hanya 10 ayat saja lah ya, karena tanggung. Karena kata Nabi minimal baca 10 ayat saja. Kita mulai, silahkan. Kita baca dulu ta'awud. Kemudian perhatikan nanti di ayat pertama, di akhirnya ada iwaja, kemudian ada tanda wakaf saktah. Ini artinya kamu harus berhenti di situ sebentar, kemudian melanjutkan tanpa menarik nafas. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'syan syadida شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا
أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita menjadikan Allah semakin sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat Allah. Kita selalu sehat, berikan kekuatan, dan kita berdoa mudah-mudahan musibah atau pandemi ini segera berakhir, dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi belajar secara normal. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Hajah Nonok yang telah memberikan sambutannya dan atensinya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada beliau dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak sekalian silakan untuk melanjutkan belajar PJJ sesuai dengan jadwal yang sudah dibuatkan hari ini. Silakan untuk mengikutinya dengan baik dan Bapak akan tutup saja. Kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.